Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ila muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Bisri Samsuri, Syekh Abdul Wahab Hasbuwah, wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaum muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah taala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu, majelis yang paling mulia, majelis yang orang yang menghadiri dalam majelis itu maka para malaikat akan memintakan ampunan untuknya. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini benar-benar memberikan manfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia, pemimpin dari seluruh manusia nanti pada hari kiamat, penutup dari para nabi, tidak ada nabi setelah beliau. Demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita luruskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir dalam majelis ilmu karena menjalankan kewajiban atas kita, kewajiban thalabul ilmi. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji insyaallah hadis yang ke-14 dan hadis yang ke-15. Hadis yang ke-14 kita sudah baca, tetapi belum kita jelaskan, dan hari ini
kita akan tambahkan hadis yang ke-15. Kita baca hadis yang ke-15 terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. An Abi Hurairah, kacerita saking Abi Hurairah, radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah, anhu saking Abi Hurairah. An Rasulillahi, saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan dina akhir, iman kelawan dina akhir. Falyaqul mangka becik ngucap sapa man khairan ing kebagusan aw liyasmut utawa becik meneng sapa man. Wa man lan utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri lan iman kelawan dina akhir falyukrim mongko becik mulyaaken sapa man jarahu ing tanggane man. Wa man lan utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan iman kelawan dina akhir falyukrim mongko becik mulyaaken sapa man dhaifahu ing tamune man. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Bapak Ibu hadirin hadirat pemirsa Madu TV yang berbahagia, dalam hadis yang ke-14 disebutkan bahwa Rasulullah bersabda la yahillu damumri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalas. Bahwa darah seorang muslim itu tidak halal, artinya tidak boleh seorang muslim itu dibunuh kecuali karena 3 hal. Yang pertama as-sayyibiz zani, yaitu as-sayyib, orang yang tidak gadis yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan yang sah, yang melakukan zina. Yang kedua, seorang muslim yang membunuh saudara muslimnya yang lain tanpa hak. Yang ketiga, orang yang meninggalkan agamanya atau orang yang murtad. Jadi konsep dasarnya adalah bahwa seorang muslim itu tidak boleh untuk dibunuh. Tidak boleh. Membunuh seorang muslim adalah tergolong sebagai dosa terbesar setelah kufur atau syirik. Jadi sebagaimana kewajiban itu ada urutannya, kewajiban yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak, kemudian sholat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan. Demikian juga perkara yang haram itu juga bertingkat. Perkara haram yang paling berat itu adalah kufur atau syirik. Kufur syirik atau kufur yang tidak mengandung unsur syirik itu terbesar. Kenapa? Karena Allah tidak mengampuninya. Baru pada urutan yang kedua itu adalah membunuh seorang muslim tanpa hak. Itu tergolong sebagai dosa besar.
Dosa besar yang bahkan mendekati mendekati kekufuran, saking besarnya, tetapi bukan kufur. Dalam hadis yang lain seperti yang pernah kita sebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sibabul Muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki seorang muslim itu adalah sebuah perbuatan fasik, kefasikan, sebuah dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu disebut oleh Nabi kufur, tetapi maknanya bukan kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, tetapi kufrun tuna kufrin, yaitu dosa yang sangat besar yang mendekati kepada kekufuran. Itu dosa orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak. Tetapi dikecualikan pada 3 hal, pada 3 kondisi. Yang pertama adalah jika ada seseorang, laki-laki ataupun perempuan, yang berzina muhson. Zina itu ada 2, zina muhson, pelaku zina. Pelaku zina itu ada 2, muhson dan ghairu muhson. Muhson itu apabila dilakukan oleh seseorang yang sudah pernah menikah, sudah pernah melakukan hubungan suami istri dalam akad pernikahan yang sah. Maka kalau dia melakukan zina namanya zina muhson. Kalau yang melakukannya itu orang yang laki-laki atau perempuan yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dalam akad pernikahan yang sah, maka disebut ghairu muhson. Kalau muhson, maka hukumannya adalah rajam. Kalau yang melakukannya adalah orang yang sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu seperti apa? Yaitu dilempari dengan batu sebesar ini, segenggaman telapak tangan, tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, sedang dilempari sampai dia mati. Itu namanya rajam, hukuman rajam. Di sini kan apa? Sampai terbunuh dia. Tetapi di sini adalah tidak diharamkan, justru itu adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari ajaran Islam. Dan itu merupakan kafarah bagi orang tersebut. Kafarah artinya pelebur dosa bagi pelakunya. Bagi orang yang melakukannya, jika dia sudah dirajam di dunia, maka nanti di akhirat dia sudah tidak menanggung dosa itu. Tetapi kalau sekarang misalnya itu tidak diberlakukan dan memang tidak diberlakukan, maka orang yang melakukan zina muhson itu tidak ada pelebur dosanya, itu tidak ada. Kecuali jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Tetapi jika tidak, maka dia akan diazab nanti di akhirat. Jadi ini pengecualian yang pertama, yaitu dirajam. Tetapi yang perlu untuk dipahami adalah bahwa orang yang berhak untuk melakukan, untuk mengeksekusi hukuman rajam ini adalah penguasa, seorang imam atau wakilnya. Tidak boleh sembarang orang atau misalnya jamaiyah, organisasi, kemudian dia menerapkan hukuman ini untuk para pengikutnya. Nggak bisa. Tetapi harus penguasa. Karena jika tidak, maka nanti akan menimbulkan permasalahan lingkungan, permasalahan sosial di masyarakat. Tadi kita katakan bahwa hukuman ini yang disebut dengan hukuman had, hukuman had bagi pelaku zina itu adalah sebagai kafarah bagi pelakunya.
sebagai kafarah bagi pelakunya. Sehingga pada masa Rasulullah ada seorang perempuan yang dia melakukan zina. Nah, melakukan zina, dengan zina itu dia zina muhsan, dia sudah bersuami, kemudian dia melakukan perzinaan. Nah, dengan perzinaannya itu dia menyesal, dia ingin bertaubat kepada Allah, sehingga dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Nabi agar beliau dirajam. Jadi meminta, ini justru meminta. Kenapa? Karena dia ingin dosanya terhapus, nanti di akhirat dia tidak dimasukkan ke neraka. Karena itu dia minta untuk dirajam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika itu perempuan ini dalam kondisi hamil. Maka kata Rasulullah, kamu pulanglah dulu sampai kamu melahirkan. Setelah kamu melahirkan, nanti kamu datang lagi. Nah, kemudian setelah melahirkan, perempuan itu datang lagi minta untuk dirajam. Kemudian Rasulullah mengatakan, kamu pulanglah lagi, karena anak kamu masih membutuhkan untuk disusui. Kamu susui dulu selama 2 tahun. Nah, setelah itu disusui, setelah 2 tahun perempuan ini balik lagi kepada Rasulullah, kemudian dilaksanakan rajam. Nah, ini kenapa perempuan itu meminta untuk dirajam? Karena dia ingin bertaubat, dia ingin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak diazab nanti di akhirat. Kalau dia tidak melakukan itu, maka ancamannya adalah nanti azab yang berat di akhirat kelak. Nah, kemudian yang juga penting untuk kita ketahui bahwa penegakan had ini, eksekusi had rajam ini itu bisa dilakukan dengan 2 dasar. Nah, yang pertama adalah pengakuan dari si pelaku. Jadi pelakunya langsung mengatakan, dia mengatakan saya telah berbuat zina. Maka di sini imam bisa menegakkan had itu. Yang kedua, jika ada saksi. Jadi orangnya nggak ngaku, tetapi ada 4 orang saksi laki-laki, 4 orang saksi laki-laki yang melihat secara jelas bahwa orang tersebut telah melakukan zina. Jika 4 orang ini melihat secara jelas, jadi bukan hanya sekedar 4 orang ini melihat ada laki-laki dan perempuan berada dalam satu rumah. Tidak sekedar itu nggak cukup. Atau sekedar hanya melihat laki-laki dan perempuan ada dalam satu kamar. Itu tidak cukup. Tetapi 4-empatnya ini harus melihat secara jelas bahwa keduanya telah melakukan perzinaan. Kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang berbahagia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang membunuh. Orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak. Hukumannya adalah qisas. Qisas itu adalah hukuman setimpal. Jadi ada namanya had. Kalau had itu hukuman tertentu atas perbuatan dosa tertentu. Jadi hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat atas perbuatan dosa tertentu. Itu namanya apa? Had. Misalnya tadi orang yang berzina muhsan, maka hadnya adalah rajam. Kemudian ada orang mencuri, maka hadnya adalah dipotong tangan dengan ketentuan tertentu. Kemudian ada orang meninggalkan sholat, maka hadnya adalah dibunuh jika dia sengaja dan tidak mau bertaubat setelah diminta untuk taubat oleh pemimpin, oleh penguasa. Ini namanya apa? Hukuman had. Kemudian yang kedua ada hukuman qisas ini. Hukuman qisas itu adalah hukuman yang setimpal. Setimpal itu sama dengan perbuatannya.
hukuman yang sama dengan perbuatannya. Nah, kalau orang itu membunuh, maka berarti hukumannya dibunuh. Kalau ada orang misalnya memotong telinga temannya bagian kanan, maka ganti dipotong telinga kanannya bagian kanan. Kalau ada seseorang misalnya mencongkel mata temannya, maka ganti dicongkel mata dia. Nah, kalau dia mencongkel bagian kanan, ya bagian kanan yang dicongkel. Itu namanya apa? Qisas. Hukuman qisas. Hukuman yang sama dengan perbuatan yang dia lakukan. Kemudian ada ta'zir. Ada ta'zir. Ta'zir itu adalah hukuman yang ditetapkan oleh khalifah, oleh imam, oleh pemimpin, oleh penguasa. Jadi hukuman itu ditetapkan oleh penguasa berdasarkan kemaslahatan, yang bisa menimbulkan efek jera. Kira-kira ini kalau dihukum begini, dia akan menyesal dan tidak mengulanginya lagi. Maka berarti hukumannya apa itu? Itu terserah pada penguasa, imam, pemerintah. Misalnya dia dicambuk, atau misalnya dia dipenjara 10 hari misalnya. Ini adalah namanya apa? Ta'zir. Ta'zir. Bukan had, bukan qisas. Seperti yang dilakukan dahulu. Orang kalau minum khamar itu pada masa Rasulullah, hadnya itu adalah 40 kali cambukan. 40 kali cambukan. Tetapi kemudian pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menjadi 80. 80 kali cambuk. Kalau ada orang minum khamar, maka dicambuk 80 kali. Yang 40 itu had, yang 40 lagi tambahnya itu bukan had, tetapi apa? Ta'zir. Karena kalau cuma 40 dia tidak ketika itu kondisinya menggambarkan bahwa dia tidak jera, maka kemudian ditambahkan ta'zir sebanyak 40 kali cambukan yang lain. Nah, ini jenis-jenis ya, jenis-jenis hukuman. Nah, itu dipelajari dalam kitab-kitab fikih yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Kita tidak sedang menjelaskan itu secara detail, hanya gambaran secara umum saja. Nah, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Ini dalilnya dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa itu dibalas dengan nyawa. Artinya kalau seseorang itu membunuh seorang muslim, maka dia ganti dibunuh. Dan itu adalah hukuman yang sangat setimpal. Kalau tidak seperti itu, maka hukuman, apalagi hukumannya ringan, maka pasti keluarga orang yang dibunuh tidak akan terima, dan itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam bersosial. Kenapa? Karena anggota keluarga yang dibunuh pasti sebagian masih merasa dendam. Bisa jadi dia kalau cuma di penjara, nanti keluar penjara dia ingin membunuh orang itu. Dan nanti kalau ini ternyata terbunuh, keluarganya juga akan menuntut dan seterusnya. Nah, berbeda dengan hukum ini. Tetapi ini juga yang berhak untuk melakukannya adalah seorang imam, penguasa atau wakilnya, bukan perorangan, bukan kelompok, bukan organisasi. Bukan organisasi. Misalnya kita buat saja ini, kita terapkan dalam organisasi kita, nggak bisa. Tidak bisa. Karena di sini adalah wewenang dari seorang imam atau penguasa. Jadi had, kemudian qisas, kemudian ta'zir,
itu adalah wewenang daripada penguasa, bukan wewenang dari pribadi-pribadi seseorang, bukan wewenang dari organisasi tertentu. Nah, karena ada pada beberapa tahun yang lalu ada sebuah organisasi di luar Jawa yang kemudian menerapkan hukum rajam. Ada jamaahnya yang melakukan zina kemudian diterapkan hukum rajam. Nah, tentu ini tidak benar. Nah, tidak sesuai dengan syariat Islam, karena dalam syariat Islam yang berwenang adalah penguasa. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah orang yang meninggalkan agama. Nah, orang yang bisa boleh dibunuh adalah orang yang meninggalkan agama. Laki-laki boleh dibunuh oleh siapa? Oleh penguasa, oleh imam, bukan oleh sembarang orang. Nah, jangan sampai disalahpahami. Makanya ini kita jelaskan berulang-ulang. Nah, oleh penguasa, jika seseorang itu murtad, meninggalkan agamanya. Dalam hadis yang lain ditegaskan, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Nah, dan hadis ini juga begitu menjelaskan at-tariku lidinihi, yaitu orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariq dijelaskan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan at-tariq lidinihi adalah al-mufariq lil jamaah. Artinya yang keluar dari jamaatil muslimin, artinya dia telah keluar dari agama Islam, menjadi murtad. Nah, murtad ini tidak artinya hanya, bukan artinya hanya ketika seseorang itu keluar dari agama Islam untuk menganut agama yang lain. Nah, karena muncul sebuah persepsi di masyarakat bahwa yang disebut murtad itu hanya orang yang pindah agama. Nah, jadi kalau dulu Muslim kemudian menjadi Nasrani berarti murtad. Kalau dulu Muslim kemudian menjadi beragama Hindu misalnya, maka itu disebut murtad. Itu pemahaman yang berkembang seperti itu. Nah, itu juga bagian daripada murtad, tidak salah. Tetapi bukan hanya itu yang disebut dengan murtad. Nah, murtad itu adalah juga selain pindah agama tadi, juga ketika seseorang jatuh kepada salah satu dari 3 jenis kekufuran atau 3 jenis riddah. Jadi ada beberapa hal yang menjadikan seseorang itu keluar dari Islam apabila dilakukan, meskipun dia tidak berniat untuk pindah ke agama yang lain. Jadi ada seseorang, dia tidak berniat pindah ke agama lain, tetapi hukumnya dia sudah keluar dari agama Islam, atau yang disebut dengan murtad. Yaitu apa? Yaitu ketika seseorang yang pertama jatuh kepada riddah yang disebut dengan riddah i'tiqadiyah. Nah, riddah keyakinan. Riddah keyakinan. Riddah keyakinan itu seperti orang yang meragukan adanya Allah. Dalam hatinya dia mengatakan, Allah itu ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Dalam hatinya dia meragukan tentang adanya Allah. Maka ini apa? Ini dia telah murtad. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Jadi seorang mukmin itu tidak ragu terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini adalah bukti tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang mengadakannya, dari tidak ada menjadi ada. Karena itu seorang mukmin tidak ragu sama sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Jadi orang yang ragu Allah itu ada apa enggak, ini sudah murtad. Meskipun KTP-nya masih agama Islam. Atau orang yang ragu tentang kerasulan Muhammad, dia meragukan Muhammad itu Rasulullah atau bukan. Orang yang meragukannya itu juga jatuh kepada
riddah, menjadi murtad. Kalau jatuh riddah adalah perbuatannya, murtad adalah orangnya. Kalau seseorang jatuh pada riddah, maka orangnya menjadi murtad. Kita orang Islam tidak ragu sama sekali terhadap kerasulan Muhammad, bahwa ada seseorang laki-laki bernama Muhammad, itu sudah mutawatir. Semua orang Islam, bahkan orang non-muslim pun tahu kalau dulu 14 abad yang lalu ada seorang laki-laki bernama Muhammad dan makamnya juga ada di Madinah sana. Bahwa beliau itu pernah hidup itu tidak disangsikan lagi, semuanya tahu, bahkan non-muslim juga tahu itu. Dan bahwa beliau itu adalah Rasul Allah itu juga sudah terbukti dengan mukjizat yang ada pada diri beliau. Bahkan di antara mukjizat Rasulullah itu ada yang masih ada sampai sekarang. Mukjizat Nabi yang masih ada sampai sekarang Al-Quran. Al-Quran masih ada di tengah-tengah kita sebagai mukjizat Rasulullah, membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Bagaimana dikatakan mukjizat? Karena sampai hari ini tidak ada satupun manusia sehebat apapun dia yang bisa membuat Al-Quran, yang bisa membuat semisal Al-Quran. Nggak ada yang bisa. Meskipun membuat satu surat saja yang sama dengan Al-Quran, semisal Al-Quran, nggak ada yang bisa. Padahal Al-Quran sudah menantang umat manusia untuk membuat semisal Al-Quran, satu surat, kalau nggak bisa satu ayat. Tetapi sampai hari ini nggak ada satupun yang bisa melakukan itu. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran adalah mukjizah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetap ada bersama kita. Maka kita seorang mukmin tidak meragukan tentang kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga termasuk keyakinan yang riddah adalah meragukan Al-Quran. Al-Quran ini kalam Allah atau bukan? Nah, ini juga menjadi murtad orang yang melakukannya, atau menafikan salah satu sifat Allah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, dan seterusnya. Orang yang sifat-sifat ini, sifat 13 menurut sebagian ulama dan 20 ditambahi oleh ulama ahli sunnah mutaakhirin, itu adalah sifat wajib bagi Allah. Sifat yang pasti Allah disifati dengan sifat-sifat itu. Apabila ada seseorang kemudian menafikan salah satu dari sifat ini, mengatakan Allah itu serupa dengan makhluk, berarti menafikan sifat mukhalafatul lil hawadisi. Misalnya seseorang mengatakan Allah itu butuh kepada tempat, maka berarti dia menafikan sifat qiyamuhu binafsihi, atau dia menafikan sifat baqa, sifat qidam, sifat qudrah, iradah, dan seterusnya. Salah satu dari sifat yang wajib bagi Allah, seseorang mengingkarinya, seseorang menafikannya, maka dia jatuh kepada riddah. Atau seseorang menafikan sifat Allah, tetapi dia justru mensifati Allah dengan sifat mustahil baginya, seperti memiliki sekutu, berawal, berakhir. Itu sifat yang mustahil bagi Allah. Berubah, berada pada tempat, itu adalah sifat yang mustahil bagi Allah. Kalau ada seseorang mensifati Allah dengan sifat-sifat ini, maka dia jatuh pada riddah yang disebut dengan riddah i'tiqadiyah. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang berbahagia, yang kedua adalah riddah fi'liyah. Riddah fi'liyah itu perbuatan, seperti sujud kepada berhala. Berhala itu adalah sesuatu yang dibuat
untuk disembah. Itu namanya berhala. Apakah terbuat dari kayu, terbuat dari batu, terbuat dari besi. Nah, pokoknya kalau dibuat oleh siapa? Oleh orang, oleh manusia, dibuat untuk kemudian disembah, maka itu namanya apa? Itu namanya berhala. Nah, orang kalau sujud kepada berhala, maka hukumnya dia murtad. Nah, ini bagian dari riddah. Nah, atau seseorang membuang Al-Quran ke tempat-tempat sampah, atau membuang Al-Quran yang dimaksud tidak harus 30 juz. Nah, tidak harus 30 juz. Kalaupun kamu menulis, misalnya kamu punya lembaran kertas, kemudian kamu tulis satu ayat Al-Quran, maka ini namanya apa? Al-Quran. Nah, karena sebagian ada yang memahami Al-Quran itu yang dimaksud Al-Quran yang 30 juz itu juga Al-Quran. Karena Al-Quran disebut untuk semua Al-Quran, juga untuk sebagian Al-Quran. Meskipun hanya satu ayat, maka itu disebut Al-Quran. Nggak boleh kamu misalnya punya buku tulis, kemudian kamu tulis ayat Al-Quran, satu ayat atau dua ayat. Maka kamu tidak boleh membuang kertas tersebut ke tempat-tempat sampah. Hati-hati jika kemudian sebagian orang pada masa sekarang banyak yang membuat undangan-undangan pernikahan atau undangan walimah khitan misalnya, kemudian dia sebutkan satu ayat Al-Quran dalam undangan itu. Hati-hati jangan sampai ini kemudian dibuang sembarangan ke tempat-tempat yang kotor. Kenapa? Karena ini nanti akan menunjukkan pelecehan, penghinaan terhadap Al-Quran. Atau seseorang sengaja menginjak Al-Quran, atau seseorang sengaja untuk menduduki Al-Quran. Al-Quran ditaruh di kursi, kemudian dia duduki dengan pantatnya dengan sengaja, dan dia tahu itu. Maka ini adalah salah satu perbuatan riddah, pelakunya menjadi murtad. Yang ketiga adalah riddah perkataan. Nah, yaitu seperti seseorang misalnya berkata Allah itu zalim, seseorang berkata Allah itu tidak adil, seseorang berkata Allah ini terjadi tanpa takdir Allah, ini bukan takdir Allah. Itu juga merupakan apa? Riddah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam meyakini segala sesuatu itu terjadi dengan takdir Allah. Baik itu berupa kebaikan maupun keburukan, semuanya terjadi dengan takdir Allah. Jika ada seseorang kemudian mengatakan terhadap suatu peristiwa ini bukan takdir Allah, maka dia jatuh pada riddah, namanya riddah perkataan. Atau misalnya seseorang memanggil orang kafir dengan orang Islam, memanggil orang Islam dengan panggilan wahai orang kafir. Jadi temannya jelas agamanya Islam, tetapi dia mengatakan ya kafir, wahai orang kafir, dengan sengaja dan bermaksud bahwa temannya itu betul-betul kafir, padahal dia tahu dia Muslim. Maka yang memanggil itu menjadi jatuh pada riddah. Kenapa? Karena dia menamakan Islam dengan kufur, dan tidak ada yang menamakan Islam dengan kufur kecuali hanya orang yang kafir saja. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah, kaidahnya adalah bahwa setiap keyakinan dan setiap perkataan dan setiap perbuatan yang berisi penghinaan, pelecehan, perendahan terhadap Allah, terhadap malaikatnya, terhadap rasul-rasulnya, terhadap kitabnya, terhadap hukum agamanya, terhadap syiar agamanya, itu semuanya adalah riddah. Jadi itu kaidahnya. Karena itu hati-hati.
jangan melakukan atau jangan mengucapkan kata-kata yang berisi pelecehan terhadap Allah, Rasul, kitabnya, agama Islam, syiar Islam. Jangan meyakini keyakinan yang berisi penghinaan terhadap Allah, Rasulnya, dan seterusnya yang sudah kita sebutkan tadi. Jangan meyakini, jangan melakukan, dan jangan mengucapkan sesuatu yang yang berisi penghinaan terhadap hal-hal yang tadi sudah kita jelaskan. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita beralih kepada hadis yang ke-15. Nah, hadis yang ke-15, kalau ini tadi kita pembahasannya serem. Nah, karena terkait dengan masalah had dan qisas. Had dan qisas. Yang penerapannya hari ini tidak diberlakukan. Tidak ada negara yang memberlakukan ketentuan hukum ini. Meskipun sebenarnya apabila itu diterapkan, disepakati untuk diterapkan, maka itu akan membawa maslahah, akan keadilan akan tegak. Keadilan akan tegak. Baiklah, kita masuk ke hadis yang ke-15. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Yang kedua, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, memuliakan tamu. Jadi ada 3 ajaran Islam yang terkait dengan akhlak, dengan sesama manusia, yang sangat penting untuk diamalkan. Dan ini merupakan hal yang hal yang mendasar dari akhlak seorang muslim. Yang pertama adalah berkata baik atau diam. Kalau memang kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir artinya hari kiamat, kita beriman terhadap Allah dan beriman kepada hari akhir, pilihan kita dalam soal berbicara itu 2, yaitu berbicara baik atau diam. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Jika kamu bisa berkata baik, berbicaralah. Jika kamu tidak bisa berkata yang baik, diamlah. Nah, itu ajaran Islam yang pokok. Kenapa? Ini merupakan kunci daripada akhlak mulia. Seseorang tidak akan berakhlak mulia jika banyak bicara. Karena banyak bicara berarti banyak salah. Karena lisan ini Lisan ini dikatakan kemarin kita sampaikan jirmuhu shaghir wa jurmuhu kabir. Bentuknya memang kecil tetapi akibatnya sangat besar. Akibatnya akan sangat besar. Dan kesalahan manusia kebanyakan bersumber dari lisan. Aktsaru khotoya bni Adam min lisanihi. Kebanyakan kesalahan manusia itu dari lisannya. Akibat tidak bisa menjaga lisan, banyak orang yang terbunuh karena lisannya. Banyak orang yang bertengkar, tidak bertegur sapa dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan temannya, gara-gara apa? Lisan yang tidak dijaga. Artinya orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia dia dalam bahaya. Dalam bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang banyak ngomong di dunia tidak akan disenangi oleh orang.
Dan orang yang banyak ngomong di dunia, maka di akhirat terancam keselamatannya. Kenapa? Semakin banyak seseorang berbicara, maka semakin banyak kesalahan yang dia lakukan. Nah, karena itu apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, pilihannya dua, berkata yang baik atau diam. Kita harus ingat bahwa semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Di akhirat nanti semua anggota badan kita ini akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi pendengaran, penglihatan, hati kita itu semuanya nanti di akhirat akan ditanya tentang apa yang dia lakukan. Dan setiap apa yang kita ucapkan itu semuanya dicatat oleh malaikat. Ada dua malaikat, Raqib dan Atid, yang selalu mencatat setiap apa yang kita ucapkan. Dalam Al-Quran disebutkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, tidaklah seseorang itu mengucapkan suatu perkataan kecuali di situ ada raqib dan atid yang mencatatnya. Pada setiap orang, apapun yang keluar dari mulut kamu, maka dicatat oleh malaikat. Nggak ada yang lepas. Nah, hanya saja para ulama menjelaskan begini. Nah, jadi perkataan itu ada kalanya perkataan yang menghasilkan pahala, yaitu perkataan-perkataan yang baik, seperti menyampaikan pelajaran agama, misalnya memberikan nasihat kepada orang lain, perkataan yang baik. Maka perkataan yang baik ini berarti perkataan yang menghasilkan pahala, dicatat oleh malaikat. Ada perkataan yang menghasilkan dosa, yaitu perkataan-perkataan maksiat, mencaci maki orang, kemudian ngerasani orang misalnya. Ini perkataan yang buruk, yang hasilnya adalah dosa. Ada yang ketiga, perkataan yang tidak mengandung, tidak menghasilkan pahala, juga tidak menghasilkan dosa. Misalnya kamu mengatakan kamu sudah makan? Sudah, saya sudah makan. Itu enggak ngandung pahala, juga enggak ngandung dosa. Itu namanya al-kalam al-mubah, perkataan yang boleh, tidak mengandung pahala, juga tidak mengandung dosa. Nah, para ulama menjelaskan kalau perkataan itu adalah perkataan yang mubah, tidak mengandung dosa ataupun pahala, maka dicatat juga oleh malaikat, tetapi kemudian dihapus kembali. Dicatatnya tetap dicatat, tapi kemudian dihapus. Kenapa? Karena ini tidak ada konsekuensi pahala, juga tidak ada konsekuensi dosa. Tetapi bahwa dia dicatat karena apa? Al-Quran mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, itu yang harus kita ingat. Nah, yang harus selalu kita ingat itu agar kita tidak banyak bicara, agar kita tidak banyak ngomong. Yang harus kita ingat apa? Setiap yang saya ucapkan, setiap kata yang keluar dari mulutku, semuanya dicatat oleh malaikat. Kalau kamu ingat itu, kalau kamu ingat bahwa setiap yang kamu katakan dicatat oleh malaikat, maka kamu akan memperbanyak diam, tidak banyak bicara. Nah, karena apa? Setiap yang keluar akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu para ulama ketika menjelaskan hadis ini, falyaqul khairan aw liyasmut, para ulama mengatakan begini, bahwa apabila seseorang ingin berkata, maka dia harus berpikir.
Ketika kita mau ngomong, itu mikir dulu. Mikir kan nggak identik harus lama mikirnya. Nah, nanti terus jadinya ngomongnya pelan-pelan, nah, tidak. Nah, tapi berpikir dia, berpikirnya bagaimana? Jika perkataan tersebut, perkataan yang aku ucapkan ini adalah perkataan yang secara yakin, meyakinkan ini akan menghasilkan pahala, maka segera ucapkan. Nah, segera ucapkan. Karena apa? Dengan dia mengucapkannya, hasilnya adalah pahala. Ini yang pertama. Kedua, jika ternyata setelah kita pikirkan, ini perkataan saya ini nanti memunculkan pahala atau tidak. Ternyata tidak, setelah kita angan ini enggak akan dapat pahala saya ngomong seperti ini. Atau justru dosa yang didapat, maka diam. Nah, maka diam. Itu makna hadis itu. Falyakul khairan, artinya kita berpikir ini menghasilkan pahala apa enggak? Oh, menghasilkan. Falyakul khairan. Berkatalah yang baik itu. Katakan. Kemudian kita atau kita berpikir, kemudian ternyata perkataan ini akan menghasilkan dosa atau enggak ada pahala, enggak ada dosanya. Falyasmut. Maka diamlah, jangan kamu ucapkan. Nah, itu. Ini yang pertama yang mesti kita perhatikan, yaitu menjaga lisan. Alaika bitulis samti ya sahibal hijah litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Banyak diam adalah kunci dari keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Seperti yang tadi kita sampaikan, orang yang banyak diam akan dia lebih selamat daripada orang yang banyak bicara. Kemudian yang kedua adalah memuliakan tetangga. Akhlak yang kedua, yang pertama tadi apa? Memperbanyak diam. Tetapi kalau di sini, sebelum masuk ke sini, kalau itu baik jangan banyak diam. Nah, kalau itu baik, misalnya ketika kita mengajar seperti ini, ya perbanyak ngomong. Kalau nggak ngomong nanti nggak sampai kebaikan itu kepada orang lain. Jadi memperbanyak diam itu artinya bukan diam terus. Memperbanyak diam itu artinya memperbanyak diam dari berkata yang tidak ada faedahnya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, itu yang dimaksud. Kalau seseorang diam termasuk dalam kebaikan, diam saja, lihat kemungkaran, diam juga. Lah ini namanya tidak sesuai, bukan yang dimaksud dalam hadis ini. Yang kedua, memuliakan tetangga. Jadi tetangga itu memiliki posisi yang penting bagi seorang muslim yang harus dimuliakan, harus dihormati, dan harus berbuat baik seseorang kepadanya. Nah, ini selalu diwasiatkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena sering sekali seseorang itu tidak akur dengan tetangganya, tidak baik kepada tetangganya. Padahal anjuran untuk berbuat baik, memuliakan tetangga itu ada dalam Al-Quran, juga ada dalam hadis. Bahkan wasiat itu disampaikan terus-menerus oleh malaikat Jibril kepada siapa? Kepada Rasulullah, sampai beliau menganggap bahwa tetangga itu nanti kalau seseorang mati akan bisa mewarisi hartanya. Nah, seakan-akan seperti itu. Rasulullah bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Jibril masih selalu menasihatiku untuk berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwa mereka akan mewarisi. Nah, seakan-akan saking suruh baik dengan tetangga, seakan-akan nanti tetangga saya itu kalau saya mati dia akan ikut mewarisi harta saya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya memuliakan tetangga, pentingnya menghormati tetangga. Dalam Al-Quran
disebutkan wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabili wa ma malakat aymanukum. Nah, di sini ada wal jari dzil qurba wal jaril junubi, yang tetangga yang juga harus tetangga dekat, tetangga jauh yang juga harus diperlakukan dengan baik. Nah, ini ada ajaran agama Islam. Nah, kalau seseorang memang mengaku dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia harus memuliakan tetangganya. Nah, hak-hak tetangganya. Kalau dia dia misalnya memiliki rezeki atau dia sedang masak yang enak misalnya, maka paling tidak tetangganya tidak hanya mencium bau wangi makanan dari yang dia masak, tetapi dia juga mendapatkan bagiannya. Itu salah satu bentuknya. Yang terakhir adalah memuliakan tamu. Ini juga akhlak Islam, memuliakan tamu. Kalau ada tamu datang kepada kita, akhlak seorang muslim adalah memuliakannya. Ini adalah yang dilakukan oleh para nabi. Ini adalah akhlak orang-orang soleh yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Memuliakan tamu ini adalah sebuah ibadah yang apabila seseorang melakukannya dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, karena memuliakan tamu itu adalah sebuah bentuk ibadah, maka dalam memuliakan tamu, seseorang jangan melihat siapa tamunya. Kalau tamunya orang kaya, maka dia repotnya bukan main. Tetapi kalau tamunya orang miskin, jalan kaki, naik sepeda lagi misalnya, maka dia nggak begitu memuliakannya. Kebanyakan kita seperti itu. Beda menyambut tamu bawa mobil dengan menyambut tamu bawa sepeda ontel, beda. Itu itu bukan seperti itu. Menyambut tamu adalah ibadah. Menyambut tamu adalah ibadah. Maka kita jangan melihat siapa tamu yang datang. Pokoknya tamu datang maka dimuliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Disambut dengan yang baik, disambut dengan hangat. Dengan hangat itu dengan senyuman, wajah yang berseri-seri, berkata yang baik, sopan santun, lemah lembut, kemudian menghidangkan makanan yang ada pada dirinya. Semampunya, bukan memaksakan diri. Bukan memaksakan diri. Adanya apa? Adanya air putih, ya air putih dikeluarkan. Adanya kue sederhana, ya itu yang dikeluarkan. Tetapi menghidangi makanan tamu itu adalah bagian daripada menghormati tamu, yang itu diajarkan di dalam Islam. Tetapi juga penting bagi dia bukan hanya sekadar menghidangkan makanan untuk tamu itu, tetapi juga berkata yang baik, sopan, lemah lembut, dengan senyuman dan seterusnya. Kalau kita bertamu kepada tamu, kemudian kita datang, tiba-tiba tuan rumahnya hilang, entah kemana. Entah hilang kemana, itu kan nggak enak. Nggak enak kita, tiba-tiba keluar bawa makanan misalnya. Itu salah satu bentuk penghormatan. Tapi penghormatan lagi apabila dia kemudian ngomong kepada kita dengan bahasa yang baik, dengan senyuman, menyambut kita dengan seakan-akan kita orang yang terhormat dan seterusnya, maka itu akan lebih menyenangkan bagi tamu. Jadi ini adalah juga bagian akhlak Islam yang juga harus diamalkan oleh seorang muslim. Alhamdulillah kita pada umumnya di Indonesia ini itu kalau ada tamu mesti repot, dan itu menunjukkan bahwa itu kita ingin mengamalkan ajaran Islam ini
repot dalam pengertian kita repot ingin untuk menghormati tamu yang akan datang. Waktu sudah habis, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini hadis yang ke-14 dan 15 bisa kita atau bisa bermanfaat bagi kita. Insya Allah besok kita akan lanjut pada hadis yang ke-16, la taghdab, janganlah kita marah. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.